Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi ini tentunya bagi rekan-rekan ya yang mengikuti seleksi P3K ya ataupun ASN di tahun 2022. Tentunya ada kabar gembira teman-teman ya, yang mana di sini ada pengumuman resmi ya terkait dengan tenaga honorer ini yang lulus dan tentunya akan menjadi ASN di tahun 2022 ini ya. Nah, tentunya teman-teman tinggal selangkah lagi ya. Nah, teman-teman pastikan bahwa kalian ada ya di daftar pengumumannya yang lolos ya, sehingga nanti teman-teman tinggal melengkapi beberapa persyaratan untuk pengajuan NIP P3K ataupun di ASN-nya. Kita akan membahas teman-teman ya terkait dengan informasi apa yang akan kita sampaikan. Teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu teman-teman ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya. Jadi selamat ya, tentunya daftar tenaga honorer ini tentunya tinggal selangkah lagi ya untuk bisa mendapatkan NIP atau nomor induk pegawainya. Nah, yang pertama kita cek dulu teman-teman ya. Tentunya untuk informasi ini yang pertama ya, tentunya kemarin sudah ada informasi ya terkait dengan penyesuaian jadwal ya pelaksanaan untuk seleksi P3K di tenaga kesehatan tahun 2022 ya. Nah, tentunya di sini teman-teman sudah sangat paham ya. Nah, yang mana untuk jadwal seleksi di P3K tenaga kesehatan tahun 2022 tentunya bagi rekan-rekan ya yang sudah mengikuti ya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi yaitu tanggal 6 sampai dengan 20 Desember 2022 dan juga untuk pelaksanaan seleksi tambahan dan juga untuk pengumpulan nilai ya, pengumpulan nilai seleksi kompetensinya. Nah, di sini di poin 14 teman-teman ya, ini tentunya selamat ya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus ya. Tentunya mendapatkan formasi yaitu ada pengumuman di tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 2022. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus ya, tentu tinggal 2 step lagi ya. Artinya tinggal menunggu di masa sanggah dan juga nanti dijawab sanggah ya. Ini tentunya bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak lulus ya karena ada suatu permasalahan ya, mungkin ada data yang salah ataupun belum dapat afirmasi, tentunya masih bisa melakukan sanggah. Nah, tentunya nanti setelah pengumuman kelulusan, teman-teman nanti tinggal di sini ya menunggu pengumuman lagi terkait dengan pasca sanggahnya. Nah, setelah itu step terakhir ya teman-teman. Nah, ini tinggal di sini ada ya, tinggal pengisian DRH dan juga untuk pengajuan NIP-nya dan nanti ada penetapan NIP-nya ya. Semoga teman-teman semuanya bisa lolos untuk mengikuti rangkaian ya dari penetapan NIP P3K-nya. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman ya, di sini ada pengumuman resminya ya. Nah, kita ambil contoh saja ini dari satu provinsi ya, misalkan di Provinsi Jawa Timur. Di sini ada informasi ya penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya tahun anggaran 2022. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya menindaklanjuti ya surat PLT Kepala Badan Pegawai Negara tanggal 29 Desember ya. Jadi tentu yang digunakan masih tetap ya. Nah, ini terkait dengan nomor 4380 penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022. Ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini sebagaimana terlampir. Yang kedua adalah peserta seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan nomor induk P3K tenaga kesehatan adalah peserta yang memiliki kode. Nah, ini ya, PL dan PL2 di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka. Nah, di sini jadi nanti teman-teman di daftar ini ya. Jadi nanti yang ada kode PL ya atau PL2 ini artinya dia dinyatakan berhak ya untuk mengikuti pemberkasan nomor induk P3K ya. Jadi yang belum, misalkan nanti peserta tidak memiliki kode P, TL dan TH di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka itu dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Di sini maksud dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah P ya. P itu adalah peserta memenuhi nilai ambang batas
L itu adalah peserta yang lulus dan L2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik ya dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah berpindah formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Untuk TL teman-teman ini adalah peserta yang tidak lulus, TMS adalah peserta ya yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. TH adalah peserta yang tidak hadir. A lainnya adalah ada afirmasinya ya. Jadi ada A, B, C, D. Di sini ada afirmasi untuk pelamar yang penyandang disabilitas ya. Ini mendapatkan nilai 10%. Yang B, pelamar fasilitas kesehatan lokasinya terpencil ya. Sangat terpencil mendapatkan 35% dan tadi B ya teman-teman. Untuk yang C, pelamar yang berusia 35 tahun ini dapat afirmasi ya 25% dan yang terakhir D, ini pelamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan afirmasi 15%. Dan ini masih ada lagi ya, yang terakhir adalah yang E ya, pelamar yang sedang atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapat 5% dan APS peserta yang mengajukan pengunduran diri ya. Nah, di sini teman-teman untuk masa sanggah, nah ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan. Di sini untuk masa sanggahnya ya masih tanggal 29 sampai 31 Desember 2022. Nah, di sini teman-teman untuk sanggah diajukan di laman SSCASN ya seperti biasa. Terus yang berikutnya kita akan lihat teman-teman ini untuk lampirannya ya. Jadi untuk lampiran di sini adalah penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2022. Ingat ya. Jadi yang bisa mengikuti ya untuk penetapan NIP adalah dengan kode PL ya ataupun P2L ya teman-teman seperti yang dijelaskan ini, bahwa yang berhak untuk mengikuti pemberkasan adalah peserta yang memiliki kode PL ya atau PL2 ya. Kita cek. Berarti kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada keterangan ya. Nah, di sini ada afirmasi. Afirmasinya apa? Dia dapat CD. D. Nah, ini misalkan ada teman-teman yang seharusnya dapat afirmasi tetapi tidak mendapatkan afirmasi ya tentunya bisa melakukan sanggah. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman yang bisa PL ya di sini PL ini artinya berarti dia berhak untuk pengajuan NIP P3K-nya. Tapi kalau P seperti ini ya berarti belum ya karena P itu adalah yang mencapai nilai ambang batas. Nah, di sini juga ada PL, ada PL, ada PL ya, PL. Nah, di sini tentunya yang masih P ya berarti belum bisa. Nah, ini yang PL berarti dia bisa mengikuti di pemberkasan ya. Jadi sekali lagi selamat bagi rekan-rekan ya yang mendapatkan lolos ya dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini. Tentunya tinggal selangkah lagi teman-teman untuk mempersiapkan pemberkasan ya, tentunya nanti bisa mengikuti ya untuk pemberkasan dan semoga NIP-nya untuk segera keluar. Nah, terus yang terakhir teman-teman bagi rekan-rekan ya yang mau melihat ya pengumuman misalkan di Provinsi Jawa Timur ya, di sini ada pengumuman terkait dengan pengumuman ya untuk seleksi di hasil di tenaga kesehatan. Nah, misalkan teman-teman nanti ingin melihat di daerah-daerah lain, teman-teman bisa cek aja di SSCASN. Teman-teman bisa masuk di layanan informasi, teman-teman bisa pilih di info instansi ya. Misalkan teman-teman berada di daerah mana, teman-teman tinggal ketikkan saja misalkan di misalkan di pemerintah Kabupaten Indramayu misalkan ya. Di sini kalau kita klik ya, kita cek di bkpsdm.indramayu.go.id seperti ini ya. Nah, di sini juga sudah ada terkait dengan pengumuman ya hasil seleksi kompetensi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Nah, teman-teman bisa cek secara mandiri ya di masing-masing instansinya, tentunya sudah memberikan pengumuman. Dan tentunya jangan lupa teman-teman bagi yang ingin melakukan sanggah ya segera untuk dilakukan sanggah. Mengingat batas waktu untuk sanggah yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus ya tentunya dipersiapkan ya untuk di poin 18 pengisian daerah untuk pengajuan NIP-nya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.